Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik menarik, yaitu bagaimana kita bisa mendapat perkenanan raja. Nah, tokoh Alkitab yang paling mendekati dengan topik ini adalah Esther. Ya. Jadi suatu hari, mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita ini waktu di sekolah minggu ya. Suatu hari, Raja Ahasiweros punya ratu, namanya Ratu Wasti. Ya, ratu ini membuat raja marah dan kesal karena dia tidak mau datang ketika diminta oleh raja di pertemuan. Ya, dia nggak mau nurut dengan apa kata suaminya, apa kata rajanya. Oleh sebab itu raja membuat peraturan bahwa ratu ini harus diganti, ini kurang ajar ya. Karena kalau tidak diganti, dia akan memberi dampak yang negatif kepada seluruh rakyatnya. Dia akan memberi teladan yang negatif bahwa istri boleh menolak suami, bahwa istri boleh memberontak terhadap suami. Nah, oleh karena itu, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, maka Ratu Wasti dilengserkan begitu ya. Kemudian Raja Ahasiweros menyiarkan kabar ke seluruh negeri bahwa open recruitment, dibuka pendaftaran untuk menjadi seorang ratu ya. Siapapun wanita-wanita terbaik di seluruh negeri dipersilahkan untuk mengajukan diri mereka. Nah, setelah melewati sekian proses, sekian banyak proses, akhirnya Esther yang terpilih untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, mengapa Esther? Mengapa Esther yang dipilih oleh raja? Tentu saja itu bukan suatu keputusan yang random ya. Bukan karena asal-asalan, tapi karena memang ada makna di balik itu. Yaitu untuk menyelamatkan nasib suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Nanti kita akan pelajari ya, satu persatu. Tapi hari ini apa yang mau kita pelajari adalah bagaimana agar kita bisa menjadi seperti Esther. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan raja. Bagaimana kehadiran kita diterima dan membuat hati raja disenangkan. Nah, itu yang akan kita pelajari malam ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Esther pasal 2 ayat 8 sampai 9. Esther pasal 2 ayat 8 sampai 9. Boleh minta tolong Miria baca Esther 2 ayat 8 sampai 9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ya, oke, terima kasih Miria. Nah, dikatakan di ayat yang ke-9 teman-teman, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai itu adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga calon-calon ratu ini ya, langsung diberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya.
Nah, yang pertama, yang perlu kita pelajari dari Esther, bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan raja, yang pertama adalah kita harus berpemandangan baik. Apa itu berpemandangan baik? Alias good looking. Nah, kita sebagai anak muda, sadar nggak sih kalian kalau orang-orang yang good looking itu kebanyakan sudah punya pasangan. Orang-orang yang good looking itu biasanya cepat banget laku ya, yang ngantri banyak ya. Nah, sesungguhnya good looking di sini bukan berarti kita harus ganteng atau kita harus cantik. Karena gini teman-teman, kita lahir ke bumi, itu kan kita nggak bisa minta ya. Kita nggak bisa request, Tuhan aku minta wajah yang kayak gini. Aku minta wajah yang kayak orang Korea, kita nggak bisa minta. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita kegantengan dan kecantikan menurut versi kita masing-masing. Nah, lucunya menurut penelitian dan menurut pengalaman hidup banyak orang, hidup ini tidak adil untuk orang-orang yang jelek. Hidup ini tidak adil untuk orang-orang yang tidak good looking. Kenapa? Karena kok rasanya kok nggak laku-laku ya? Kok bertahun-tahun kok nggak ada yang suka ya? Wah, ini yang menjadi problem masalah kehidupan ya. Beberapa hari lalu saya sempat bicara sama Abuni, Mah kenapa ya? Kok teman-teman Revo yang cantik-cantik itu pasti udah punya pacar, tapi kenapa yang secara fisik tidak menarik, tapi sesungguhnya anaknya pinter, hatinya baik, ya. Meskipun secara fisiknya nggak menarik, tapi kenapa kok mereka itu nggak laku-laku gitu ya? Kok aku merasa hidup ini kok nggak adil gitu ya? Nah, itu teman-teman, ternyata ya, good looking menjadi poin plus ya. Karena bagaimanapun Tuhan memberikan kepada kita mata, yang pertama kali kita lihat itu apa? Kalau kita ketemu orang baru, apa yang pertama kali kita lihat? Pertama kali kita lihat wajahnya, oke? Kita lihat wajahnya, ini wajah orang bahagia atau wajah orang stres ya, itu kelihatan dari wajahnya. Lalu apa yang kita lihat? Mulai dari atas kepala turun, mulai ke penampilannya. Ini orangnya rapi atau ngelomprot ya. Ngelomprot itu misalnya pakai bajunya yang besar banget kebesaran ya, kebesaran celananya yang gumbur-gumbur misalnya. Atau misalnya pakai bajunya warna-warni. Pakaiannya warna biru, bawahnya merah, sepatunya hijau, kaos kakinya kuning gitu ya, kacamatanya putih. Wah, malah jadi badut ya. Nah, ini yang menjadi poin pertama yang harus kita pelajari dari Esther. Dia berusaha untuk berpenampilan menarik, berpenampilan baik. Sehingga apa? Eye-catching dan langsung menarik perhatian penjaga calon-calon ratu itu tadi. Nah, makanya minimal setiap kita, karena kita nggak bisa minta request wajah kita, ya, minimal kita harus berpenampilan rapi. Buat yang cowok, ya, rambutnya dipotong. Kalau udah panjang, rambutnya dipotong. Kalau pergi ketemu orang lain, pakai pomade kayak Kak Daniel itu ya. Kak Daniel itu orang yang rambutnya paling rapi, teman-teman ya. Karena setiap kali ibadah, rambutnya pasti rapi banget itu. Barber-barber di Semarang kalah semua ya. Rapi, ganteng, apalagi ada brewoknya. Wah, itu good looking. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa yang ganteng hanya orang Korea. No. Jangan beranggapan bahwa yang cantik adalah orang-orang yang kulitnya putih. No. Kenapa? Karena bule-bule yang kulitnya putih, kalau ke Bali mereka berjemur, mereka pengen gosong. Mereka pengen kulitnya menghitamkan kulit, sunbathing ya. Sedangkan kita yang kulitnya agak gosong, kita pengen putih. Nah, itulah hidup. Seringkali kita menginginkan apa yang tidak kita miliki. Sementara apa yang kita miliki ternyata adalah
keinginan orang lain. Karena orang lain nggak punya, kita punya. Kebalikan, orang lain punya, kita nggak punya, kita jadi pengen. Ya. Jadi teman-teman, bersyukur dengan wajahmu, ya. Tidak ada manusia yang jelek, ya. Yang ada manusia yang tidak good looking. Nah, itu. Maka mulai hari ini, yuk kita anak muda good looking. Kita lanjut baca Ester pasal 2 ayat 13. Sorry, Ester pasal 2 ayat 12. Kita baca ayat 12 sampai ayat 13. Minta tolong, tadi Miria ya, kita minta tolong. Bet, minta tolong dibaca, Bet. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ya, terima kasih Obed. Kita lanjut ke ayat 16 sampai ayat 17. Minta tolong Chelsea baca Ester 2 ayat 16 sampai 17. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintah Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ayah beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dari daerah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia sebagai Ratu Ganti Wasti. Ya, oke. Terima kasih Chelsea ya. Yang barusan kita baca adalah detil peristiwa ketika Ester diangkat menjadi seorang ratu. Nah, poin yang kedua yang perlu kita pelajari bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan raja adalah di ayat yang ke-12 yang tadi dibacakan oleh Obed. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. Ya. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ya, Abuna pernah berkhotbah tentang ini, teman-teman, bahwa calon-calon ratu itu selama 12 bulan alias 1 tahun mereka direndam minyak wangi-wangian. Supaya apa? Supaya badan mereka harum. Ya. Nah, ini poin yang nomor 2. Kalau kita ingin mendapatkan perkenanan raja, maka kita harus punya bau yang harum. Ya. Wangi badan itu penting sekali, teman-teman ya. Penting sekali. Karena dimanapun kita berada, kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang bau badan, orang-orang yang bau minta ampun ya, aduh minta ampun itu kita nggak akan betah. Saya mengalami teman-teman ya, bagaimana ketika kami seperti tinjau lapangan. Jadi kami anak-anak teknik sipil, kami orang-orang proyek, calon-calon insinyur itu biasa mengunjungi proyek untuk belajar langsung on-site di proyeknya. Ya, kita naik bus rame-rame, sekitar 40 orang satu bus. Dan di proyek itu teman-teman tahu sendiri panas ya. Panas, matahari menyengat sekali, dan banyak teman-teman saya yang tidak mandi, dan bahkan banyak teman-teman saya yang tidak pakai wangi-wangian. Sehingga ketika kita sudah selesai tinjau lapangan dan kembali ke bus dan AC dinyalakan, itu menimbulkan suatu masalah besar. Ya. Menimbulkan suatu masalah besar di mana semua orang bau kelek, dan tidak ada yang pakai parfum atau bahkan ada yang pakai
parfum yang menyengat sekali, yang bercampur dengan keringat, dan itu masalah besar, teman-teman ya, membuat orang yang sebelumnya nggak mual malah jadi mual, yang sebelumnya nggak apa-apa malah jadi muntah. Termasuk teman saya ada yang muntah-muntah gara-gara aromanya tidak sedap gitu ya. Nah, ini penting sekali teman-teman, tanpa kita sadari pakai parfum ternyata penting ya. Karena dimanapun kita berada, kita harus membawa keharuman. Ya. Saya punya teman juga, waktu sekolah dulu, ada seorang cewek yang girly banget gitu ya. Girly banget tuh maksudnya, gimana ya, pokoknya dia tuh tampil sangat-sangat girly gitu ya. Pakai parfum, rambutnya rapi, pakainya rok gitu loh. Pokoknya kan zaman sekarang kan banyak kan cewek yang nggak suka pakai rok tapi sukanya pakai celana jeans. Nah, itu kan banyak kan. Nah, ini tipe cewek ini masih girly ya, masih cewek banget gitu ya. Ketika dia lewat di lorong tuh ya, di lorong, saya lagi belajar karena kita mau ujian. Ketika dia lewat, aromanya wangi banget, teman-teman ya, wangi banget. Jadi sampai kita yang belajar tuh nggak fokus, langsung ngeliatin gitu loh. Wah, siapa ini? Dia lewat gitu ya. Wah, yang suka sama dia banyak banget itu waktu itu ya. Nah, ternyata tanpa kita sadari, bau wangi itu menyenangkan hati raja. Menyenangkan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya teman nih ya, wajahnya nggak terlalu good looking, biasa aja. Tapi kalau badannya wangi, menurut survei dan penelitian, 80% cewek mau. Gitu ya. Jadi, simpelnya wajah masih bisa dimaafkan, tapi kalau aroma badan udah nggak bisa dimaafkan. Udah. Jadi gimana solusi agar kita bisa punya bau yang wangi? Ya mandi, udah. Mandi pakai sabun, pakai parfum ya. Kalau kita tipe orang yang berkeringat, ya kita harus rajin-rajin mandi agar kita tidak menyusahkan orang-orang di sekitar kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata wangi secara fisik itu penting, namun ternyata wangi secara karakter itu juga lebih penting. Ya. Apa maksudnya wangi secara internal? Ya. Anda tahu yang namanya inner beauty, ya, kecantikan seseorang dari auranya. Anda tahu kita bisa lihat wajah orang yang tadi saya bilang, kalau orang lagi stres, orang lagi down, lagi penuh, ya, pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif, itu kelihatan dari aura wajahnya. Tapi seseorang yang wajahnya mungkin biasa aja, tapi ketika dia mulai pakai bedak, ya, dia mulai menunjukkan confidence, mulai menunjukkan kepercayaan diri, bahwa ini loh, aku mau merawat diriku. I love my face. Aku sayang dengan wajahku, aku sayang dengan tubuhku, tapi aku mau merawat. Pakai misalnya krim malam supaya nggak kering kulitnya, ya. Ada juga yang jerawatan langsung pakai obat-obat. Itu kan bentuk perawatan diri. Nah, itu inner beauty-nya keluar. Secara tidak langsung mengeluarkan wewangian, ya. Inner beauty itu penting sekali, teman-teman ya. Bahkan saya yakin bahwa Ratu Esther, dia adalah orang yang murah senyum. Karena dikatakan di Esther pasal 1 bahwa ratu sebelumnya, yaitu Ratu Wasti, itu ratu yang sangat cantik. Makanya ketika raja ingin memamerkan ratunya di hadapan pembesar-pembesar dan ratunya menolak, raja marah sekali. Karena poin utamanya, raja ingin pamer, ini loh istriku, ini loh ratu yang sangat cantik gitu ya. Nah, saya juga yakin Esther dipilih pasti juga karena dia murah senyum. Saya yakin Esther tidak suka merengut ya teman-teman. Nah, ini penting sekali. Karena dari ekspresi wajah itu akan memancarkan inner beauty. Teman-teman mungkin pernah lihat Miss World ya, pemilihan
ratu kecantikan di dunia. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, kulitnya putih-putih ya. Tapi ada juga yang dari Afrika, dari India. Dan Anda tahu, ratu dari Afrika pernah memenangkan kontes kecantikan. Terpilih ya atas voting seluruh dunia. Artinya apa? Warna kulit itu nggak penting. Yang penting adalah aura kita. Bagaimana kita menunjukkan keceriaan, sukacita, kebahagiaan, keramahan. Kita ingin menolong sesama kita, friendly ya. Itu poin nomor 2, kita harus wangi ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa harum dalam tanda kutip gitu ya? Seperti yang dilakukan oleh Esther, ya. Dia harus berkorban ya. Selama 6 bulan kali 2 ya. 12 bulan, 1 tahun berendam minyak wangi, mandi minyak wangi ya. Esther mengorbankan waktu bersama keluarganya, waktu bersama Mordekai, ayahnya ya, ayah angkatnya, mengorbankan waktu bersama sahabat-sahabatnya karena waktu pemilihan ratu itu Esther masih seorang gadis, wanita muda ya. Dia mengorbankan waktu bersama sahabat-sahabatnya, waktu bersenang-senang, waktu menikmati kegadisannya untuk apa? Dikurung dalam proses seleksi pemilihan ratu. Dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan egonya dia, keinginannya dia untuk sesuatu tujuan yang lebih baik. Ini poin yang nomor 3, yang perlu kita pelajari dari Esther. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan raja? Kita harus punya hati yang mau berkorban. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 29 ayat 18. Keluaran pasal 29 ayat 18. Minta tolong Kak Berta bisa baca? Keluaran 29 ayat 18. Bentar Kak, bentar. Oke. Sebentar ya Kak. Ya, oke, kita tunggu. Keluaran 29 ayat 18. masih di kantor ini soalnya. Oh, oke. Atau kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Coba. Bisa ya? Udah sih. Oke, silakan. Untuk Keluaran 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya, terima kasih Kak Berta. Jadi di zaman perjanjian lama, seseorang melakukan berkorban ya, melakukan pengorbanan atas dosa-dosa mereka dengan mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu kepada Tuhan. Nah, jadi persembahan-persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan-persembahan dari hewan yang sempurna, tidak bercacat, seperti domba jantan itu ya, dipersembahkan, dibakar untuk Tuhan. Ya. Nah, padahal domba itu kan harganya juga nggak murah. Bahkan dikatakan di perjanjian lama, orang-orang silahkan menurut kemampuannya ya. Yang tidak mampu bisa membeli burung ya. Burung juga bisa untuk sebagai korban ya. Namun yang barusan kita baca yang digunakan adalah domba jantan. Nah, korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah korban-korban yang perfect ya. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada cacat pada giginya, tidak boleh patah kakinya, tidak boleh pincang ya. Semua yang terbaik ya. Nah, kalau kita ingin agar kita bisa mendapatkan perkenanan raja, maka kita juga harus mau bayar harga.
Kita harus mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, energi kita, mengorbankan waktu bersenang-senang kita untuk fokus pada tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih mulia. Ya, kita harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Mempersembahkan itu memberikan apa yang kita miliki. Ya, jadi jangan misalnya saya mau mempersembahkan domba, tapi domba punyanya tetangga. Nah, itu salah. Ya. Kamu mempersembahkan domba, dombamu. Kamu persembahkan waktu, waktumu. Persembahkan uang, uangmu, bukan orang lain. Ya. Mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Itu penting sekali. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru kita lihat di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, bisa minta tolong Yesua baca. Roma 12 ayat 1. Halo, Yesua? Ya, mungkin ada gangguan sinyal ya. Coba kita minta. Halo, halo. Bisa. Oke, Yesua. Roma 12 ayat 1, coba dibacain. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, terima kasih, Yesua. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kalau kamu mempersembahkan hidupmu sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sejak kematian Yesus di kayu salib, Tuhan ingin agar kita mengorbankan hidup kita, mengorbankan apa yang perlu dikorbankan, ego kita ini harus kita korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita jangan jadi orang yang profit oriented ya. Profit oriented ini dalam artian kita melihat segala sesuatu dengan perspektif untung atau rugi gitu ya. Wah, ini mahal ya. Wah, ini bernilai, ini keren ya. Wah, ini untung ya. Waduh, ini rugi nggak mau ah. Nah, ini orang-orang yang profit oriented sesungguhnya tidak akan pernah bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Saya punya kesaksian teman-teman ya. Ada seorang pengusaha yang kaya raya minta ampun kayaknya ya. Kaya raya minta ampun. Tapi pelitnya minta ampun juga itu ya. Misalnya ya. Waktu itu ada kerupuk diberikan ke pengusaha ini, keluarga pengusaha ini. Nah, kerupuknya sebanyak itu dia bawa pulang. Dia bilang ke karyawan-karyawannya, kerupuk ini jangan ada satu orang pun yang ambil ya. Semuanya buat aku. Semuanya mau tak bawa pulang gitu ya. Terus misalnya ada orang yang syukuran bagi-bagi nasi, bagi-bagi jajanan pasar gitu ya. Itu sama keluarga ini buat aku semuanya. Ini semuanya mau tak bawa pulang. Jangan ada satu orang pun yang ambil. Jangan ada satu orang pun yang minta. Padahal keluarga ini makannya juga nggak banyak gitu. Makannya dikit. Tapi karena dia profit oriented, semua dihitung profit. Aku harus untung nih buat aku. Tidak ada nilai-nilai berbagi dalam pikirannya. Anda tahu apa ending hidupnya? Mereka sakit-sakitan, padahal mereka sangat kaya raya, diberkati Tuhan secara berkelimpahan, tapi karena sifat-sifat seperti itu, malah apa? Uangnya habis untuk berobat. Sehingga dia tidak menikmati kekayaannya, karena dia sakit-sakitan. Dia tidak menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Dia sakit-sakitan. Jadi uangnya habisnya kemana? Uangnya habisnya ke pengobatan. Nah, dalam hal-hal simpel, itu kita harus perhatikan. Ya. Hal-hal sederhana yang kita anggap remeh, ternyata itu adalah hal-hal yang penting. Hidup ini buat apa sih? Apa yang kamu kejar dalam hidup ini? Kamu mengejar uang? Kamu mengejar cinta? Mengejar kehormatan agar diakui orang lain? Toh pada akhirnya kita semua nanti akan kembali ke 2 kali 1. Apa itu 2 kali 1? Makam. Suatu hari nanti ketika tugas kita di dunia sudah selesai, maka kita semua
dengan beragam kehormatan, dengan beragam status, ya. Kita semua akan kembali ke 2x1. Jadi apa yang kamu kejar di dunia ini, teman-teman? Justru seharusnya yang kita pikirkan, apa yang bisa kita bagi untuk orang lain. Apa yang bisa kita bagi ke teman-teman kita, ke keluarga kita. Selagi masih ada waktu. Yuk kita berbuat baik, ya. Oke, kita masuk ke poin yang keempat. Kita buka dalam Ester 3, kembali lagi ke kitab Ester, pasal 3, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9. Minta tolong Kak Monik baca. Ester pasal 3, ayat 5 dan ayat 9. Ayat 5. Dan ayat 9. Oke. Ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Terus yang 9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ya, oke, terima kasih Kak Monik. Nah, masalah baru muncul, ya. Masalah baru muncul ketika Haman, orang yang berkuasa, ya, bisa dikatakan tangan kanan raja, orang yang berkuasa, mengirimkan undang-undang untuk membantai orang-orang Yahudi karena Mordekai tidak mau hormat kepada Haman. Tidak mau berlutut untuk menghormati. Ya. Jadi Haman ini gendeng, ya. Orang gendeng ini, dia gila hormat. Nah, ketika ada Ahasiweros, seorang Yahudi yang sangat strongly, yang secara kuat hanya mau berdoa dan hanya mau hormat kepada Allah, dia nggak mau disuruh hormat kepada manusia, apalagi tangan kanan raja itu tadi, ya, hanya tangan kanan raja itu tadi, dia nggak mau. Sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu Haman merencanakan pembunuhan besar-besaran. Haman merencanakan genosida. Dia benci sekali sama Mordekai, sampai dia ingin membunuh Mordekai dan seluruh kaumnya. Kita lanjut di pasal 4, ayat 11 dan 16. Pasal 4, ayat 11 dan 16. Minta tolong Sherlyn baca. 11 sama 16 ya? Ya. Pasal 4. Ester 4 tuh. Ya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan dia dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi dan terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, oke, terima kasih Sherlyn. Nah, menarik ketika Haman mengeluarkan undang-undang ke seluruh negeri untuk membunuh bangsa Yahudi, hal ini kedengaran oleh Mordekai, dan Mordekai menceritakannya kepada Ester. Intinya, Mordekai minta supaya Ester do something, lakukan sesuatu. Ini bangsamu terancam dibunuh. Ya. Nah, kemudian tadi yang Sherlyn bacakan tadi, Ester berkata bahwa ada undang-undang bahwa seorang ratu tidak boleh dengan seenaknya langsung menemui raja. Karena ada aturannya. Harus raja yang memanggil ratunya. Jadi, meskipun ratunya pengen ketemu raja, tapi kalau rajanya nggak pengen ditemui, hukumannya
mati ya di ayat yang ke-11. Maka karena ini menyangkut nyawa bangsa yang sangat besar ya, bangsa Israel, maka dia harus melawan undang-undang ini. Jelas penuh berisiko, teman-teman. Tapi dia berdoa dan dia berpuasa. Ini poin yang keempat. Dia mengatakan kepada Mordekai, kumpulkanlah semua bangsa Israel ya. Jangan makan, jangan minum selama 3 hari lamanya. Berdoalah dan berpuasalah untuk aku. Kalau misal kemungkinan terburuk aku harus mati, ya udah biarlah aku mati. Wah, ini jelas sangat berisiko. Ya. Tapi di sini kita belajar dari ending cerita ini bahwa akhirnya raja berkenan kepada Esther. Tapi perkenanan raja itu tidak semurah kacang goreng, teman-teman ya. Raja tidak, Esther sini gitu, enggak ya. Tapi ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan. Nah, di poin yang keempat ini kita perlu belajar bahwa agar kita mendapat perkenanan raja, maka kita butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Dengan berdoa dan berpuasa. Ingat, Abuna pernah sampaikan bahwa puasa Esther adalah puasa mempertaruhkan nyawa bangsa dari pembunuhan besar-besaran, menyangkut nyawa banyak orang. Makanya orang-orang puasa selama 3 hari 3 malam. Nah, kita dalam persoalan dan permasalahan hidup kita, seringkali kita puasa menggunakan metode puasa Esther. Padahal problem kita tidak seberat yang Esther alami. Problem kita tidak menyangkut nyawa atas bangsa. Ya. Nah, ini yang seringkali kita salah paham, tapi kita sudah kembali ke jalan yang benar bahwa puasa itu akan ada banyak metodenya, ada banyak tipenya. Kita tidak harus mengikuti puasa Esther. Ya. Karena apa sih tujuan utama puasa? Tujuan utama puasa adalah kita meninggalkan keinginan daging kita. Kita mati secara manusia duniawi, kita meninggalkan nafsu duniawi, dan kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada hal-hal yang spiritual. Berdoa untuk sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita inginkan. Nah, teman-teman, coba kita refleksi diri, apa yang menjadi penghalang kita untuk berdoa dan berpuasa? Zaman sekarang, zaman now, ada yang namanya berhala-berhala modern. Ya. Apa itu berhala-berhala modern? Handphone, HP kita, ya. Alat yang sangat canggih ini seringkali membuat kita malah lupa berdoa. TV kita, atau mungkin sekarang anak-anak muda sudah beralih ke YouTube. Ya. Beralih ke YouTube, mungkin Netflix. Nggak ada yang salah dengan mereka. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa mengontrol keinginan kita untuk menggunakan media-media itu. Yang salah adalah ketika kita karena lupa berdoa, karena terlalu asyik dengan hal-hal dunia. Ini berhala-berhala zaman modern. Anak-anak muda yang cowok-cowok ya, sukanya main game. Nah, kalau main game sampai tengah malam, kuat. Tapi kalau belajar sampai tengah malam nggak kuat. Nah, artinya apa? Game sudah menjadi berhala, sudah menjadi penghalang bagi hidup kalian. Kurangi, ya. Yuk kita kurangi, kita sadari hal-hal apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena ada hal-hal di luar kontrol kita yang jika itu terjadi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada hal-hal di luar kontrol manusia, dan itu hanya bisa kita kawal dalam doa. Sometimes Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Sometimes Tuhan tidak memberitahukan kepada kita, nah ini loh nak, masa depanmu kamu akan menjadi ini, kamu akan sukses di umur segini, kamu akan menikah di umur segini. Lu nggak pernah loh cerita kayak gitu. Tapi apa?
Dia memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Nak, kamu mengalami masalah ini ya, tetap kuat ya. Ingat firman ini. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Tuhan mendidik kita, namun dia juga memberi jalan keluar. Oleh sebab itu, berdoa dan berpuasa itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu tadi, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Dan kita hanya bisa pegangan sama Tuhan. Coba kita baca Ester pasal 5. Pindah ke pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ester pasal 5 ayat 1 sampai 2. Minta tolong Farel baca. Ester berapa? 5 ayat 1 sampai 2. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Sama berapa tadi? Putus-putus soalnya. Oh, 1 sampai 2. Oh iya. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Oke, terima kasih Farel. Nah, ini adalah happy ending story teman-teman ya. Pasal 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa ketika raja itu berkenan, maka Ester selamat dari hukuman undang-undang itu ya. Ester selamat dari ancaman kematian akibat pelanggaran peraturannya. Maka dikatakan pada hari yang ketiga, setelah mereka berpuasa, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana. Jadi, Ester berdiri di depan raja, ya simpelnya seperti itu. Dan raja dapat melihat Ester dengan jelas. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Nah, doa dan puasa mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bahkan tadi dikatakan, Ester sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Artinya raja belum butuh Ester. Ya. Tapi dia memberanikan diri melawan undang-undang. Tapi dengan doa dan puasa, akhirnya raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester sebagai pertanda bahwa raja berkenan. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, di sana Ester menyusun skenario untuk membongkar rencana-rencana jahat yang Haman sudah lakukan. Dan akhirnya, the ending of the story, Haman dibunuh, disulakan pada tiang, dan Mordekai diangkat menjadi petinggi kerajaan. Teman-teman, ketika perkenanan Tuhan ada atas kita, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, akan Tuhan jawab. Apapun yang menjadi kerinduan hati kita, kalau itu membawa kebaikan, kalau itu selaras dengan kehendak Tuhan, ketika ada perkenanan raja, maka Tuhan akan beri. Nah, poin yang pertama tadi kita belajar, bagaimana agar mendapat perkenanan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus berpemandangan baik, ya, good looking. Ya. Yang nomor 2, kita harus wangi secara fisik dan secara non-fisik.
ada inner beauty yang kita pancarkan, ya, wangi secara karakter, itu juga penting. Kemudian yang ketiga, kita harus mau berkorban. Kita harus mau mengorbankan diri kita, mengambil jalan yang tidak mengenakkan untuk membayar harga untuk suatu tujuan yang mulia. Dan yang keempat, kita berdoa dan berpuasa, mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang di luar kontrol kita. Bahkan untuk hal-hal yang masih dalam kontrol kita pun kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang menjawab doa. Nah, gimana kalau misalnya ada teman kita yang udah secara physically tidak menarik, ya, tidak seperti Esther, ya, secara physically tidak menarik, physically dan mentally, secara mental badannya bau, ya, karakternya juga bau. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan poin nomor 3, mereka yang tidak mau berkorban, maunya enak-enak aja, selalunya pengen dimengerti. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan poin nomor 4, mereka tidak pernah berdoa, mereka tidak pernah berpuasa, tidak pernah mau bayar harga, tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi jawabannya gimana kalau kita ketemu orang kayak gitu? Kita tinggalkan saja, teman-teman. Kita tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Tapi malam ini kita belajar untuk menjadi seperti Esther, agar perkenanan raja, perkenanan Tuhan kita, raja di atas segala raja, itu ada dalam diri kita. Mari kita tutup dalam doa.